Lonjakan COVID-19 yang saat ini terjadi di Indonesia tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Sayangnya, program vaksinasi yang dapat mencegah diri dari virus corona belum tersedia untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Karena banyak orang tua yang mencari tahu bagaimana cara meningkatkan imunitas anak mereka agar terhindar dari virus corona. Simak penjelasan berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Hai, jumpa lagi Sobat Podcast Radio bersama Mimin Freddy. Senang sekali kembali dapat menemani kalian. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya meningkatkan imunitas anak di tengah amukan COVID-19. Seperti dalam permulaan intro tadi, disebutkan di sana bahwa memang vaksin COVID ini untuk anak di bawah 12 tahun belum ada atau belum ditetapkan guys. Karenanya banyak orang tua mencari tahu, atau mungkin kalian salah satunya yang mau mencari tahu bagaimana caranya meningkatkan imunitas anak kita agar terhindar dari virus corona. Dan Dr. Fauzi Mahfuz dari Rumah Sakit Umum Persahabatan menyebutkan per tanggal 12 Juli kemarin diketahui 9,8% kasus positif nasional adalah anak-anak antara berusia 6 sampai 18 tahun. Ini cukup tinggi ya, Mom, 9,8%. Untuk itu penting bagi orang tua untuk membantu anak meningkatkan imunitas dengan cara berikut yang akan kami uraikan. Baik, apa yang kalian harus lakukan? Yang pertama mungkin ini yang sangat simpel, yaitu sajikan lebih banyak buah dan sayuran ya. Mungkin bagi anak yang sulit untuk memakan sayuran, bisa membuat simulasi atau permainan sehingga anak tersebut atau jelaskan secara baik supaya dapat mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayuran. Dan dikutip dari majalah Parents, penulis bukunya The Family Nutrition Book, William Search MD, menyebutkan jika konsumsi buah dan sayur yang kaya fitonutrien sangat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas anak kalian guys. Dan cara meningkatkannya itu dengan mengkonsumsi buah sayur yang dapat meningkatkan produksi sel darah putih yang melawan infeksi dan menghalangi virus. Studi lain menunjukkan bahwa konsumsi sayur dan buah kaya fitonutrien seperti wortel, kacang hijau, jeruk, stroberi dapat melindungi anak dari penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung di masa dewasa guys. Yuk, kita tinggalkan dulu wortel, kacang hijau, jeruk, dan stroberi yang dapat melindungi anak kita dari penyakit kronis dan kanker. Kita masuk ke poin nomor 2, yaitu untuk meningkatkan imunitas. Salah satu cara adalah membuat dia tidur jauh lebih lama guys. Tingkatkan waktu tidurnya dan jangan terlalu sering begadang, apalagi banyak sekarang sekolah. Bukan banyak sekolah ya. Hampir semua sekolah sudah masih sekolah online maksudnya ya. Jadi sebuah penelitian menyebut kurang tidur dapat membuat anak lebih rentan terhadap penyakit. Biasanya kalau ayahnya tidurnya malam atau ibunya tidurnya malam, anak akan mengikuti. Jadi harus memberikan contoh yang baik. Seorang bayi mungkin membutuhkan hingga 16 jam untuk waktu tidur sehari, balita membutuhkan 11 hingga 14 jam, dan untuk anak-anak prasekolah membutuhkan 10 hingga 13 jam. Jadi cek waktu tidur anak kalian, Mam. Dia usia berapa, apakah waktu tidurnya sudah sesuai, dan jika anak kalian tidak bisa atau tidak mau tidur siang, di siang hari cobalah untuk menidurkannya lebih awal, kata Dr. Kemper, Direktur Pusat Pendidikan dan Penelitian Anak Holistik di Rumah Sakit Anak Boston. Oke, selain memberikan makanan bernutrisi, membuat anak kita lebih banyak tidurnya sehingga dapat meningkatkan imunitas. Jangan sampai dia tidur malam dan begadang apalagi ya. Yang ketiga ini mungkin khusus buat yang masih menyusui, yaitu berikan dia ASI sebanyak mungkin.
Nah, karena ASI mengandung antibodi penambah kekebalan tubuh, Mom. ASI dapat menjaga bayi dari infeksi telinga, alergi, diare, pneumonia, meningitis, infeksi saluran kemih, dan sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Kolestrum yang mengalir dari payudara selama beberapa hari pertama setelah kelahiran sangat kaya akan antibodi penangkal penyakit apapun itu. Dr. Julie dari Rumah Sakit RSUP Persahabatan juga menyebut jika yang positif COVID masih bisa memberi ASI selama tetap menjaga protokol. Oh, jadi maksudnya jika ibu yang terinfeksi positif COVID-19 itu masih bisa memberikan ASI selama tetap menjaga protokol kesehatan. Lanjutnya, belum ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa virus corona dapat menular melalui ASI sehingga para ibu tetap disarankan untuk menyusui bayinya. Jadi ini sangat penting ya, Mom, ya, sampaikan kepada rekan-rekan atau bagikan konten ini jika kalian atau ibu tersebut terkontaminasi terinfeksi virus COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker double, menyusui bayinya itu masih aman ya. Jadi Mom coba lakukan hal tersebut karena ASI ini antibodinya buat bayi kita. Jadi harus tetap memberikan ASI karena sudah disampaikan juga bahwa corona belum ada penelitiannya corona atau virus tersebut bisa menular melalui ASI. Nanti konten atau artikel ini kami sampaikan di deskripsi, bisa di cross check lagi sumbernya. Oke, berikutnya bagaimana cara meningkatkan imunitas anak kita di tengah amukan COVID karena memang vaksinnya belum ada. Ini hal yang sangat mudah, guys. Seperti yang kami perlihatkan di gambar, banyak orang tua mengajak anaknya berolahraga, tidak perlu mewah, tidak perlu yang susah-susah. Stretching di rumah bersama anak kalian itu sudah sangat luar biasa ya, guys. Berolahraga di rumah, loncat-loncat seperti itu, melakukan kegiatan mengeluarkan keringat. Karena penelitian menunjukkan bahwa olahraga adalah cara meningkatkan imunitas yang sangat baik bagi orang dewasa dan anak-anak. Supaya anak kalian mau berolahraga, ajaklah ia untuk olahraga bersama dengan cara yang mengasihkan. Orang tua bisa menemani anak untuk terus aktif dan menemani anak melakukan aktivitas yang dia sukai. Dan ini yang terakhir, nomor 5 adalah jauhkan anak kalian dari asap rokok. Mungkin ayahnya atau ada perokok aktif di daerah sana, atau mungkin ibunya atau siapapun itu. Asap rokok dapat mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya. Banyak di antaranya dapat mengiritasi atau membunuh sel-sel dalam tubuh. Kabar buruknya, anak-anak bernapas lebih cepat dari orang dewasa sehingga mereka lebih rentan terhadap efek berbahaya dari asap rokok. Selain itu, sistem detoksifikasi alami anak juga kurang berkembang sehingga berhenti merokok atau merokok di luar ruangan menjadi cara meningkatkan imunitas anak yang patut Anda pertimbangkan. Jadi, kalau ada anak di situ, hindari dari asap rokok, Mom, ya, karena memang asap rokok ini walaupun sudah berhenti merokok, asapnya masih ada di rumah, menempel di mana-mana, dan ini sangat berbahaya. Jadi, kita harus memberikan yang terbaik buat buah hati kita supaya agar imunitasnya dapat terus menjaga dia dari serangan COVID-19. Demikian podcast kita ya hari ini, dengan bagaimana caranya meningkatkan imunitas anak kita di tengah amukan COVID-19. Dan sudah sampaikan tadi, jika kurang jelas bisa diputar ulang, dan kalau memang ini kontennya bermanfaat, silakan dibagi atau di-share ke rekan-rekan yang lainnya. Dan kami tetap masih menunggu kalian di 089530945819 bagi kalian yang mungkin punya masalah yang tidak bisa dipecahkan atau pengen berbagi hal, bisa menghubungi nomor telepon ini, atau mungkin akan berbicara tentang UMKM kalian atau apapun itu. Kami dengan senang hati akan membantu kalian untuk mengembangkan bisnis atau apapun itu, guys.
Dan kami juga sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah mendukung kami. Baik, akhir kata Mimi Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya. Untuk mengunjungi channel podcast ini, tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika memang harus keluar, gunakan masker double guys. Kalau memang tidak penting-penting amat, di rumah aja. Tapi kalau misalkan kalian harus keluar, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.